Halo sahabat Rumah Rakyat Indonesia, kali ini bersama dengan Angga yang biasanya bersama Mas Tiar ya, yang review-review rumah. Nah, kali ini saya mau berbagi tips ketika cek unit rumah yang sudah kalian beli dari developer. Nah, apa aja? Yuk ikuti kita ya. Sahabat Rumah Rakyat, nah ada beberapa poin yang bisa jadikan acuan ataupun jadikan referensi buat sahabat Rumah Rakyat untuk melakukan cek unit ketika serah terima dari developer. Yang pertama, cek fisiknya. Jadi sahabat Rumah Rakyat bisa lihat secara fisik, secara visualnya rumah yang kalian beli dari developer itu dalam kondisi baik dan bagus. Yang kedua, yaitu cek kelengkapannya. Biasanya itu nanti dari developer memberikan forum-forum checklist. Nah, kalian bisa tuh cekin satu-satu dan kalian harus minta itu dari developernya. Yang ketiga, cek kefungsiannya. Jadi beberapa item pekerjaan kayak misalnya instalasi listrik maupun instalasi air harus dicek fungsinya, layak fungsi atau tidak. Nah, sahabat Rumah Rakyat juga harus ngecek itu dari developer. Minta untuk developer mengecek itu bersama dengan kalian tentunya ya. Yang keempat, cek kesesuaian dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh developer itu. Nah, sahabat Rumah Rakyat harus minta kesesuaian dengan penawaran yang diberikan developer ketika waktu pertama kali berkunjung ke developer itu. Kalau misalkan tidak sesuai, kalian bisa minta pertanggungjawaban dari developernya mau seperti apa, apakah ada kesepakatan seperti apa, nanti bisa dibicarakan sama developernya. Yang kelima adalah cek kerapian dan kebersihan dari rumah unit itu sendiri. Pastikan bahwa unit yang diterima itu sudah bersih dan rapi. Kali ini kita ada di salah satu unit, sebagai contoh aja ya, kita pakai unit 2 lantai. Sebenarnya bisa untuk unit apapun, RST maupun RS, itu bisa, atau ruko pun juga bisa sebenarnya. Kita pakai ini contoh 2 lantai. Nah, seperti apa? Nah, yang pertama dari tampaknya dulu nih, kita bisa lihat tampaknya itu rapi atau enggak, dari lingkungannya juga rapi. Misalkan ini ada carport, ya carportnya juga rapi nih. Jadi tidak ada lengkuk-lengkuk ataupun turun gitu ya, ada cembungan air. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kemudian ada taman, ini biasanya sih letak septic tank ada di depan. Itu juga harus dicek. Nah, kemudian beberapa ini biasanya ada teras juga. Di teras ini bisa lihat juga keramiknya, misalkan keramik kita cek dalam kondisi datar atau enggak, itu bisa pakai water pass. Terus untuk yang atapnya biasanya ada kanopi, beton kanopi itu harus dicek juga apakah dia lurus atau enggak, bagus atau enggak. Dalam artian bagus itu dia tidak ada gompelan seperti itu. Nah, kemudian dari tampak depannya, ini yang perlu diperhatikan sahabat Rumah Rakyat adalah dari jendela, pintu, serta biasanya ada lubang angin seperti ini. Nah, kalau untuk pintu dan jendela, itu yang bisa dilihat adalah dari kelengkapan aksesorisnya. Ini kondisinya seperti apa. Kemudian kusen dan daun jendela ataupun daun pintu seperti apa. Kalau di sini kita bisa lihat ini adalah aluminium. Berarti kalau aluminium itu kita bisa lihat adalah masih ada stikernya lah atau pelindung awalnya. Nanti ini biasanya yang melepasnya dari konsumennya sendiri. Kemudian dari daun pintunya misalkan ini bisa dilihat ada kerusakan atau enggak, ada cuilan atau enggak, kemudian aksesorisnya lengkap atau enggak. Biasanya juga ada kunci yang diserahkan oleh developer itu ada banyak, biasanya ada 3 atau 4 rangkap biasanya. Nah, terus dari depan juga ada token listrik biasanya, entah itu token listrik ataupun yang biasa. Terus ada juga di sini terpasang. Nah, ini belum terpasang karena memang belum diserah terimakan. Biasanya saat serah terima nanti akan minta kapan akan dipasang, gitu aja. Terus seperti itu, kita masuk aja yuk. Nah, sahabat Rumah Rakyat, kita ada di dalam sekarang nih. Nah, tadi kita udah tampak dari luar fisiknya seperti apa. Nah, untuk di daerah dalam,
area ruang tamu misal gitu, bisa yang dicek itu adalah pertama adalah dinding. Misalkan dinding di sini misalkan ada, ini dindingnya ada cacat atau enggak. Biasanya cacatnya itu antara retak rambut ataupun retak struktur. Nah, kemudian plesteran dan aciannya seperti apa, ada namanya awannya enggak, bercak-bercak awan enggak, ataupun mengelupas catnya seperti itu. Nah, itu harus dipastikan juga. Jadi apa yang diterima itu harus benar-benar bagus, bersih, dan rapi. Kemudian biasanya juga ada kita lihat lin sama lantai. Ini juga harus kondisi rapih, dari artian tidak terkena cat ataupun tidak bergelombang. Kemudian nat-natnya pun juga terisi dan kedatarannya juga bisa diukur sama water pass, biasanya seperti itu. Nah, juga perlu dicek, bisa dicek tuh dengan menggunakan pipa. Dipukul-pukulkan itu, kalau terlihat ada yang kosong tuh biasanya bunyi. Beda bunyinya dengan kalau terisi penuh. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian lagi ya, plafon. Misalkan plafon ini di sini perlu diperhatikan juga adalah kondisinya rapi antara sambungan plafonnya. Biasanya plafon tuh bersambung, jadi nggak terlihat. Kalau misalkan ada, biasanya di ujung-ujung adalah dikasih list plafon atau garis plafon. Untuk beberapa unit rumah, baik RST, RS maupun ruko, itu biasanya juga ada atau dapat meja dapur. Nah, kalau meja dapur kalian dapat, apa yang harus dicek? Yang pertama, kerapihan dari dinding keramik sama meja dapurnya. Ini pastikan rapi dan tidak ada retak di situ. Biasanya kalau ada cacat, biasanya diretakkan ininya di meja betonnya. Kemudian zinc-nya nih masih ada plastiknya. Jadi yang diserah terimakan biasanya belum, masih ada plastiknya nih. Gitu. Terus kemudian nanti cek juga kelengkapan aksesoris kerannya. Ini harus ada air. Nanti pastikan juga airnya menyala. Kemudian juga biasanya ada stop kontak juga. Jadi biasanya ini buat magicom, penanak nasi ataupun juga blender misalnya seperti itu. Kemudian instalasi air kotornya juga pastikan juga sudah terpasang juga ini. Jangan sampai ini tidak terpasang, kemudian ketika air menyala ini tumpah ke lantai. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita coba cek ke kamar. Kamar ini tadi, kalau ini kan memang pakainya aluminium nih. Jadi pastikan tadi aluminium daun pintunya maupun kusennya ini sudah terpasang dengan rapi, tidak ada cacat seperti itu. Nah, kemudian masih ada stiker ini yang nanti bisa dibuka oleh konsumen sendiri atau pembeli. Kemudian aksesoris pintu, ini handle, ini juga biasanya kuncinya ada 3 atau 4, nanti minta aja semuanya. Kemudian kerapihan dari daun pintunya juga, tidak ada yang keropos ataupun biasanya ini dibuka kalau ada yang seret, nah itu bisa minta untuk diperbaiki juga. Kemudian kita masuk ke kamar. Nah, untuk kamar itu biasanya yang dicek itu adalah kelengkapan instalasi listriknya. Selain tadi ya ada dinding, plafon, sama lantai, kelengkapan instalasi listriknya. Misalnya biasanya kamar tuh ada dapat 1 stop kontak sama 1 saklar untuk lampu. Nah, itu nanti juga cek juga. Oh, sama instalasi AC, biasanya itu di atas. Nah, ini kebetulan ada di sini nih. Nanti bisa dicek aja instalasi AC-nya ada atau enggak. Nah, ini ada outdoor pembuangan air AC-nya. Nah, ini perlu dicek juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, kayak dinding-dinding ini. Nah, ini misalnya kayak gini, nanti minta untuk dicat lagi atau seperti apa kalau misalnya ada yang kotor. Kebetulan kita ada di unit rumah 2 lantai. Nah, di sini ada tangga. Nah, kita juga bisa nih ngecek tangganya juga. Misalkan, oh ternyata besinya ini ada yang copot untuk yang tengahnya ini. Itu bisa kita minta untuk ditambah atau diganti. Kemudian biasanya juga adalah keramik ini nih. List-listnya itu bisa kadang ada yang enggak sama. Dari sini ini harus bisa minta diganti juga. Kemudian apalagi ya, biasanya sih kalau keramik gitu atau ada yang retak atau seperti apa. Nah, kemudian ini ada kamar mandi nih teman-teman, sahabat rumah rakyat. Nah, ini tuh kamar mandi, kita
kita bisa lihat yang biasanya dicek dari kamar mandi. Yang pertama adalah dindingnya. Dindingnya ini keramiknya gimana, ada retak atau enggak, rapi atau enggak, seperti itu. Kemudian untuk keramik lantai, ini yang harus dipastikan adalah kemiringannya ke arah floor drain. Nah, floor drain, nah ini ke arah floor drain. Caranya pengecekannya itu adalah dilakukan siraman air, pastikan air itu tidak tenggelam, tidak tergenang di lantai terlalu lama. Jadi air kalau bisa langsung ke arah floor drain. Pastikan juga ada floor drainnya. Kemudian di sini ada shower. Pastikan juga shower dan kelengkapannya ini sudah terpasang dan juga bisa digunakan. Tadi fungsinya bisa mengalirkan air. Kemudian juga dengan kloset, baik kloset duduk maupun kloset jongkok juga dicek kelengkapannya, fungsinya ketika air. Nah, ini kebetulan air sudah menyala nih. Jadi dipastikan bahwa air bisa untuk dialirkan. Kemudian ada lampu juga, fitting lampu juga bisa dicek dengan lampu. Kemudian untuk kusennya sendiri, kelengkapan, karena ini dia PVC, bisa dicek kelengkapannya, ada handle-nya, ada penguncinya juga, itu juga bisa cek. Kemudian yang diterima ini juga kondisinya baik atau bagus gitu, jadi tidak ada cacat. Nah, kali ini kita coba cek lantai 2 ya, karena kita di contoh lantai 2 unit, kita cek aja sekalian. Nah, yang perlu diperhatikan juga, misalkan kita ada di lantai 2 yang kebetulan ada visi yang dengan kaca. Nah, kan seperti ini nih. Ini yang bisa dilihat tadi kusennya. Ini kusen harus dilihat. Terus ada kacanya juga. Kita bisa lihat nih, kacanya ada yang pecah atau enggak gitu. Nah, itu perlu bisa minta diganti kalau misalnya ditemukan kaca yang pecah. Kemudian handle-nya juga bisa dibuka, nggak seret. Nah, itu juga bisa diminta. Kemudian, nah, beberapa untuk apartemen biasanya itu di bawah itu ada posisi stop kontak, instalasi TV, TV prabayar gitu, atau internet juga ada juga, biasanya ada internet juga, port internet gitu. Itu harus ada juga. Dan berfungsi juga. Bagaimana cara ngecek fungsinya? Itu nanti pakai di MCB, kita bisa ceknya. Nah, kebetulan kita di unit ini tuh ada 2 MCB, teman-teman. Jadi MCB di lantai 1 sama di lantai 2. Berarti menandakan kelistrikannya itu dipisah. Nah, di lantai 2 ini ada 4 MCB. Jadi yang biasanya itu ada satu buat cadangan, untuk menambah kalau ada instalasi apapun itu. Yang kedua, ini ada yang buat saklar lampu, ada yang buat stop kontak, sama biasanya untuk AC. Nah, itu pasti dibedakan. Nah, ini kita ada 4. Ini juga harus dicek semua. Jadi cara pengecekannya, misalkan lampu semua dinyalakan, terus dimatikan aja langsung cekrek gitu. Nah, nanti ketika mati, nah terus yang kedua dan seterusnya dicoba aja gitu, tes. Itu cara pengetesannya. Kemudian untuk saklar juga nih, saklar juga bisa dicek. Ngeceknya nyalain aja, kalau lampunya nyala, tidak konslet, nah berarti itu sudah layak fungsi. Kemudian juga saklar pun juga sama, stop kontak pun juga sama, dicek bisa atau enggak pakai test pen ataupun pakai alat pesan charger HP, itu bisa dicoba. Nah, sahabat rumah rakyat, biasanya juga untuk beberapa unit, baik itu RST ataupun RS atau ruko, itu ada taman di belakang. Nah, itu kalian juga bisa cek sebenarnya. Nah, ini contoh ya. Nah, bisa dicek juga biasanya kerapihannya, ataupun ini sudah diuruk gitu biasanya. Itu bisa minta juga bahwa ini udah untuk dirapikan aja kayak gitu. Terus kalau untuk dinding yang sebelah sana itu nanti kamu bisa ditinggikan aja. Nah, ini pun juga bisa, ini biasanya yang jadi temuan ataupun jadi yang di checklist itu adalah bagian pondasinya biasanya. Kalian juga bisa lihat nih, kalau yang terlihat bisa cek pondasinya. Pondasinya itu ada retaknya atau enggak, atau terpasang dengan kokoh gitu. Juga bisa juga ditanyakan
pondasi yang dipakai itu apa, apakah pondasi setempat atau cakar ayam atau hanya pondasi batu kali. Kenapa? Karena ketika menanyakan pondasi itu ada rencana untuk renovasi kalian menjadi 2 lantai ataupun 3 lantai. Ketika sudah ada cakar ayamnya, itu berarti otomatis sudah bisa untuk ditingkatkan. Nah, sahabat rumah rakyat, kali ini kita ke unit yang ada meteran listriknya. Nah, ini contoh misalkan meteran listrik yang menggunakan token nih. Nah, ini juga bisa didapatkan ketika kalian serah terima. Kalau misalnya belum terpasang, kalian tanyain aja ke developernya kapan meteran listriknya akan dipasang dan jenisnya apa, prabayar atau pasca bayar. Kalau aku sih lebih enak kalau pakai token, jadi kalau habis tinggal isi gitu. Jadi lebih terkontrol. Nah, kalau sahabat rumah rakyat seperti apa maunya ya silakan. Nah, sahabat rumah rakyat, nih pastikan juga bahwa instalasi air PDAM ataupun sumur itu sudah terinstal. Nah, ini konteksnya di sini adalah pakai PDAM nih, jadi meterannya sudah terinstal, kemudian instalasinya juga sudah terhubung ke unit. Kalau misalkan pakainya sumur pantai atau sumur bor, itu harus ada pompanya. Nah, kamu tanyakan apakah dapat pompa atau harus instalasi pompa sendiri. Itu tadi ya. Nah, perlu ditanyakan juga ini untuk atapnya nih. Atapnya itu pakai rangka baja ringan ataupun rangka kayu. Juga ditanyakan pula penutup atapnya pakai genteng pelentong ataupun genteng beton. Itu bisa kamu tanyakan deh ke developernya seperti apa. Karena kan kalau untuk ngecek atas agak susah tuh. Nah, tanyain aja ke developernya. Nah, sahabat rumah rakyat Indonesia, itu tadi ya tips-tips ketika kalian mau cek unit rumah yang telah kalian beli dari developer. Diharapkan unit yang kalian terima itu sudah sesuai baik fungsi maupun kelengkapannya dari yang ditawarkan oleh developer kepada kalian. Nah, sahabat rumah rakyat, jangan lupa ya untuk di-like dan di-share jika bermanfaat. Nah, jangan lupa di-subscribe channel Rumah Rakyat Indonesia biar nambah informasi buat kalian semua. Bye-bye.